fil wa'di, yaitu ingkar janji. Hati-hati, janganlah engkau menjanjikan sesuatu yang kamu tidak mampu memenuhinya. Hendaknya ucapan baikmu kepada manusia itu sifatnya adalah aksi. Bukan hanya sekedar janji-janji manis. Jika kamu terpaksa untuk berjanji, maka jangan kamu ingkari janjimu kecuali karena kamu enggak mampu atau karena satu darurat. Kenapa? Karena ingkar janji padahal tanpa ada satu hal yang dibenarkan termasuk tanda-tanda kemunafikan. Amaratin nifaq, tanda-tanda kemunafikan, wa khaba'ithil akhlak, dan akhlak yang tercela. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man kunna fihi fahuwa munafik. Dan siapa yang perkara ini ada salasun, man kunna fihi fahuwa munafik. 3 perkara kalau ada pada seseorang maka dia munafik. Wa in shama wa shalla, sekalipun dia puasa Ramadan dan salat wajib. Man idza haddatsa kadzaba, orang yang kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diamanati dia khianat. Dan juga ada dalam hadis, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara kalau ada pada seseorang maka dia munafik murni. Ini kemunafikan sesuai dengan akhlaknya, bukan kemunafikan sesuai dengan wa man kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau dia ada sesuatu dari situ, berarti dia ada kemunafikan sampai dia tinggalkan. Idza tumina khana, kalau diamanati khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia janji diingkari. Wa idza khasama fajara, kalau dia bermusuhan maka dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abil Khansa, aku pernah ada janjian dengan Nabi SAW sebelum beliau diutus jadi seorang Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW belum jadi seorang Nabi ketika itu. Aku janjian. Aku janji ketemu sama Nabi di tempat ini di hari ini. Maka di hari itu aku lupa. Besoknya aku lupa, aku baru datang di hari yang ketiga. Dan ketika itu Nabi berkata kepadaku, wahai pemuda, kamu sudah memberatkan aku sudah 3 hari di sini tunggu kamu. Bayangkan Rasulullah SAW itu janji, itu ditepati, orangnya belum datang, ditunggu sampai orangnya datang. Karena takut kalau orangnya datang Nabi pergi, takutnya Nabi ingkar janji itu sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi. Itu karena memegang janji. Makanya orang itu kalau berjanji itu ditepati. Sama urusan utang. Kalau janji ya ditepati. Apalagi sudah mampu. Sudah mampu. Kemudian tapi ada yang mesti ditunda-tunda. Janganlah, ini tak pakai duit ini dulu uangnya, nanti orangnya tak alasani apa, jangan gitu. Orang mukmin itu kalau janji ditepati. Pernah Abdullah bin Umar bin Khattab,
Ketika akan wafat, baru ingat, itu ada fulan pernah ngelamar anakku. Aku janji, aku ngomong seperti janji. Ya nanti tak nikahkan. Seperti itu belum janji, belum nanti tanggal sekian. Belum janji kan udah pasti gitu loh. Saya setengah janji, maka kamu sedang jadi saksi, sekarang saya nikahkan. Dia dengan putriku, kamu semua jadi saksi ya. Kamu semua jadi saksi, saya nikahkan, atau wakil baik diaturkan semua. Kata Abdullah bin Umar, saya tidak mau menghadap Allah Ta'ala membawa sepertiga kemunafikan dalam diri saya. Itu idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji kemudian tidak ditepati. Gitu. Kalau orang itu sudah janji maka ditepati. Jadi jangan ingkar janji. Terutama dalam urusan harta dan lain sebagainya. Ayat terpanjang di Al-Quran itu ayat apa? Utang piutang. Ayat yang paling panjang di Al-Quran itu adalah ayat tentang utang piutang. Kenapa? Karena ini problem paling banyak di dalam masyarakat. Betul enggak? Ada orang ngutangi. Atau waktunya dia nagih, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Sudah tanda-tanda kiamat. Dulu kan tagih tawadhu ya kan. Maaf belum bisa. Sekarang enggak. Kamu apa enggak tahu tuh? Ini kondisi ekonomi. Padahal baru habis beli motor baru. Kan repot itu. Repot. Jadi biasakan orang itu jangan ingkar janji. Orang itu yang bisa dipercaya itu lisannya. Biasakan jadi orang jujur. Kamu enggak punya modal. Kamu enggak punya modal uang. Tapi kalau kamu dikenal orang yang jujur, itu modal terbesar. Orang siap nitipin modalnya sama kamu. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang jujur. Jadi orang itu modal terbesar untuk bisa usaha, itu bukan cuma punya uang, tapi juga orang yang jujur. Gitu. Nah di sini ada caranya beradab, kalau nggak tahu ilmunya adab gimana? Nah gitu loh, jadi gini, orang itu harus membekali ilmu dirinya dengan ilmu dan juga dengan adab. Ilmu dan adab ini berjalan dengan seiringan. Namun ketika dia hidup bermasyarakat, yang ditampilkan itu adalah adabnya dia lebih didahulukan daripada ilmunya. Gitu. Karena apa? Karena hidup ada di masyarakat. Saya pernah mendengar satu tulisan yang kata tulisan ini itu sumbernya dari Habib Abdullah Baharun, rektor Universitas Al-Ahqaf yang ada di Hadramaut sana. Beliau mengatakan begini, ilmu itu gasnya, adab itu remnya. Orang kalau cuma beradab tidak punya ilmu, tidak sampai tujuan, karena ngerem, tidak ngegas-ngegas. Tapi kalau cuma punya ilmu, tapi tidak ada adab, jadinya nabrak, karena nggak ada remnya. Ilmu itu gasnya, adab itu remnya. Nah, kalau kamu ada di masyarakat, berarti rame apa enggak? Rame berarti kamu harus sering ngerem. Gas diinjak, tapi juga harus sering ngerem. Dalam kehidupan bermasyarakat, kamu harus punya ilmu. Tapi juga kamu harus mengedepankan adab. Jadi tampilan di masyarakat, kamu adalah orang yang berilmu dan juga beradab. Saya kasih contoh. Mencabut bulu ketiak, hukumnya apa? Sunnah. Kamu datang tengah-tengah acara kondangan nyabuti bulu ketiak. Kok nyabutin bulu ketiak? Enggak apa-apa, ini sunnah. Ilmunya betul enggak? Adabnya salah. Gitu. Bermasyarakat, adab itu yang didahulukan, lebih ditampilkan, tapi juga harus dibekali dirinya dengan ilmu dan adab. Begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari doa pertamanya Nabi Muhammad apa tiap hari? Doa pertamanya Rasulullah. Nabi mengawali hari dengan doa ini. Itu di doa fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku minta rahmat dari sisimu. Rahmat yang apa? Rahmat yang untuk memberikan hidayah dan petunjuk untuk hatiku. Itu
doa pertama Nabi Muhammad SAW setiap harinya. Contohkan untuk umatnya, agar umatnya selalu minta, yang pertama kali diminta adalah kebersihan hati, petunjuk untuk hatinya, kejernihan hatinya, itu yang pertama kali diminta. Itu diajarkan kepada kita semuanya. Makanya jangan sampai kita sering nggak baca doa itu. Kalau nggak bisa istiqomah tiap hari, pokoknya di momen-momen tertentu harus sering kita baca. Kenapa? Kita langsung melibatkan Allah Ta'ala untuk membersihkan hati kita. Upaya kita untuk membersihkan hati kita ini, menjadikan hati kita ini dapat petunjuk dengan kita ikut pengajian dan lain sebagainya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika kita melibatkan Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada hati kita semuanya. Gitu. Ada satu doa agar dimudahkan untuk menjaga kemaluan. Mohon maaf kalau ada yang mungkin masih kadang berbuat zina, atau kadang LGBT, atau hobi onani tapi nggak bisa tobat. Ini ada satu amalan yang apabila diamalkan insya Allah dimudahkan untuk bisa menjaga kemaluannya daripada segala macam perbuatan maksiat. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zarruq dan dikutip dalam kitab Al-Qirtas, syarahnya Ratibul Atas, yaitu sering membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga sering membaca zikir Subhanal Malikul Kudus. Insya Allah kalau sering membaca surat Al-Falaq dan zikir Subhanal Malikul Kudus, Allah akan memudahkan untuk bisa menjaga kemaluannya. Kalau kita cinta pada para wali, jangan sembarangan menceritakan kelebihannya yang khusus kepada kelompok yang umum. Sekarang semua majelis ini, semua majelis rata-rata ada streaming, dipantau di medsos dan lain sebagainya. Jangan sampai ada orang ingkar sama wali, mengkritik wali, bahkan menertawakan para aulia karena cerita dari kita. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Silahkan sampaikan kekeramatan oleh Allahnya Ta'ala, silahkan disampaikan, tapi di forum khusus yang sekiranya yang dengar sudah kita kenal, ini orang percaya. Tapi ketika di forum yang umum, forum yang semua orang dengar, sampaikan tentang keistiqomahannya, tentang bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan ini dengan stabil, istiqomah dalam akhlak yang mulia dan juga di dalam amal-amal yang saleh. Sebelum doa, saya minta hadiah surat Al-Fatihah. Tolong minta doa buat antum semuanya. Kalau kumpul 40 orang kan ada walinya satu. Atau wali yang di sini, yang di belakang, mungkin yang bagi kopi kan mesti insya Allah ada walinya. Kita kan ada madrasah diniyah, Ratul Ilmi, dan murid yang rutin taklim ngaji itu ada 200 murid, alhamdulillah. Nah, karena kondisinya tidak memadai, kemarin kurang lebih sekitar 6 bulan lalu kita ikhtiar untuk beli tanah sebagai tempat untuk santri-santri belajar. Alhamdulillah tanah sudah terbayar setengah dan setengahnya harus dibayarkan akhir bulan ini. Saya ada rencana untuk menjual tanah yang diberikan ke saya di Boyolali. Saya minta hadiah doanya. Mudah-mudahan pembayaran tanah semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala dan pembangunan material dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta hadiah surat Al-Fatihahnya ya, agar hajat saya yang ini semoga dikabulkan dan dikabulkan dengan segera, dengan cara yang terbaik, yang terindah, sesuai dengan yang Allah inginkan, dan menjadi tempat yang bermanfaat, yang bisa menjadi sebab ridhonya Allah, sebab gembiranya hatinya Nabi Muhammad SAW, dan sebab tempat yang bisa menjadi khidmat kami kepada para santri-santri yang ingin belajar ilmu agama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa la waslafna salih sunnallahi habibuna Ali habibuna Muhammad Anis fi mithli hadhihi munasabat wa ila khadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin.
alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata ayat itu sampai menjadi sebab Habib Ali bin Sulatus jadi kemudian orang besar. Kata beliau, orang ini ternyata mutafifin itu bukan cuma urusan dagang dan timbangan. Orang ini sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk sholat. Nah, sholatnya itu ada takarannya. Tapi ketika kita melakukan sholat, takaran sholat kita kurang. Khusyuknya kurang, adabnya kurang, sunnahnya kurang. Berarti termasuk orang yang ngakali timbangan, tapi timbangan sholat. Orang yang dia itu punya ilmu, semangat mengajarkan ilmu, sama harusnya mengajarkan ilmu kadarnya seperti ini timbangannya. Mengajarkan ilmunya juga kamu dulu yang ngelempar atau kita dulu yang ngelempar. Katakan barokah kulo nuwun sama Nabi Musa ketika akan ngelempar tongkat, maka akhirnya dijadikan sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuf, gimana kalau ini orang nggak bener adab sama orang soleh, hasilnya seperti itu. Gimana kalau kita adab sama kaum solihin? Bahkan gimana kalau kita khidmat dengan orang-orang soleh? Orang itu di dunia pilihannya gampang. Kalau kamu nggak mau khidmat dengan orang soleh, kamu nanti akan dipaksa khidmat dengan orang yang nggak pantas dikhidmati. Pasti. Karena pilihannya hidup ini jakin untuk khidmat sama orang soleh. Insya Allah sebabnya kita khidmat sama orang soleh, jadi sebabnya kita dapat hidayah dari Allah Ta'ala dan sebabnya terangkat derajat kita. Pemahaman sama Al-Quran luar biasa. Walzam kitabullah. Wadba' sunnatan, ngikuti sunnahnya Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW itu, kita ini yang hidup di akhir zaman. Kita ini punya amalan yang sahabat gak bisa melakukan amalan itu. Yang bisa cuma kita. Yang bisa cuma kita. Sahabat gak bisa. Apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid wa fi riwayah falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, riwayat lain man tamassaka bi sunnati, berpegang teguh dengan sunnah Nabi di saat rusaknya umat. Dari zaman sahabat kan belum rusak. Di akhir zaman yang bisa cuma orang yang hidup di akhir zaman. Orang yang berpegang dengan sunnah di saat rusaknya umat, maka dia mendapatkan pahala. Dalam riwayat 1 orang syahid, dalam riwayat lagi 100 orang mati syahid. Orang itu mati syahid kesempatannya cuma sekali, tapi kita bisa dapat pada 100 syuhada. Caranya gimana? Menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal masih muda, ketika masih mudanya, ketika itu renang sama teman-temannya, masuk ke hamam. Hamam itu seperti mandi uap. Mandi uap ketika itu. Maka ketika itu dia teman-temannya nggak ada yang pakai kain. Imam Ahmad bin Hanbal ingat hadis Nabi. Oh, nah, Nabi bersabda kalau orang masuk, janganlah kamu masuk ke mandi uap itu kecuali kamu dengan kain. Maka beliau pakai kain, sekalipun semuanya ketika itu nggak ada yang pakai. Semua itu nggak ada yang mengamalkan sunnah. Saat itu satu-satunya ngikuti sunnah cuma Imam Ahmad bin Hanbal. Maka malam harinya mimpi dengar suara, "Hai Ahmad, engkau akan menjadi imam yang diteladani." Kenapa? Isti'amalika li sunnah, karena kamu mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Alhamdulillah kita ini tinggal rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pembahasan kita di kesempatan kali ini sampai pada bagian tentang keterangan siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dengar keluarga Nabi, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Ulama ada pembahasan terkait dengan itu. Walaupun memang pembahasan ulama terkait dengan siapa keluarga Nabi itu ada beberapa ibarah. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya dikatakan keluarga itu adalah sesuatu yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Adapun makna keluarga Nabi menurut para ulama, yaitu yang pertama adalah kalau di dalam bab tentang zakat,
Jadi kalau bicara ilmu zakat, kok ada tentang keluarga Nabi, atau tentang pembagian baik kok ada keluarga Nabi, maka yang dimaksud keluarga Nabi yang mereka itu tidak boleh untuk menerima zakat, yaitu adalah orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi keluarga Nabi di dalam bab zakat ada definisi sendiri. Nah, kenapa kok Bani Hashim dan Bani Muttalib? Karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yaitu beliau Rasulullah SAW bersabda, innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini ya satu kesatuan. Kenapa? Karena Hashim dan Muttalib sama-sama putranya Abdul Manaf. Nah, kemudian kalau keluarga Nabi dalam ibarat sebagai bentuk pujian, maka keluarga Nabi adalah kullu mu'minin taqiyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi SAW. Adapun kalau doa, berarti ada mendoakan keluarga Nabi. Siapa yang masuk keluarga Nabi dalam doa ini? Yang masuk keluarga Nabi adalah kullu mu'minin walau kana 'asiyan. Yanau ahwaju ila doa, yaitu semua orang mukmin sekalipun dia pendosa, kalau dalam maqamud doa, maka mereka adalah termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.